Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Santri pian ini hendak bertakun. Silahkan aja. Kenapa pada saat berdoa tolak bala tadi tangan kita ini dibalik jadi ke bawah? Apabila engkau berdoa, Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza da'a, apabilanya berdoa Rasulullah itu, maka yadumu yadaihi, maka Rasulullah itu menghimpunkan kedua tangannya. Jadi Nabi kita itu bila berdoa sidin menghimpunkan kedua tangannya, memintangi dua bahunya. Jadi sejajar dengan bahu. Nabi kita berdoa. Apabila sidin berdoa, sidin mengumpulkan kedua tangannya, kecuali waktu minta hujan, maka beliau mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya yang putih. Dan apabila Rasulullah itu meminta doa, diminta tolak bala, maka Nabi kita membalik tangannya arah ke bawah. Kenapa jadi kita balik tangan kita? Karena kita menuruti Nabi kita. Itu mutabaah dengan Rasulullah. Mungkin itu adalah iktibar, gambaran daripada meminta kepada Allah. Apabila ada bala, maka kita buang. Jelas? Tidak ada jelas, bawa makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak bertakun. Bila ada tahu bertakun ya bertanya. Apa hukumnya mengejek setan, jin dan iblis? Ini setannya setan yang mana? Jinnya jin yang mana? Apa jin yang ada di higai kamu? Atau yang mana? Kadang-kadang setan, iblis itu ingin menyibukkan kita supaya memperhatikan ninya. Jadi sebenarnya bagi orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan memperdulikan itu. Imam Ghazali menulis di dalam kitabnya Minhajul Abidin, salah satu rintangan orang yang ingin menuju kepada Allah yaitu adalah diantaranya adalah setan dan iblis itu tadi yang mengganggu kita. Maka tugas kita adalah jangan memperdulikannya, tapi fokus kita adalah tujuan kita itu kepada Allah. Ya, sesekali boleh-boleh aja lah kita mengejek itu, cuman jangan terus saja diamali ya. Terus saja diamali ya. Kalau mengejek sekali-sekali aja ya boleh-boleh aja. Jangan ada dijelek-jelekkan, iblis itu ya sudah jelek. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ulun ingin bertakun, misalnya kita enggak sholat Jumat 3 kali, dosanya bisa diampuni apa tidak? Ini di dalam kitab sini, andai kata tadi ada kelas 12, maka kita membaca masalah sholat Jumat. Nah, di sini disebutkan apa? Siapa yang sholat Jumat yang tidak sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut dengan bighairi ujrin, dengan ketiadaan ujur atau ketiadaan halangan, maka orang itu adalah termasuk daripada golongan munafik. Munafik itu banding sana aja lawan orang kafir, cuman inya ada menyatakan kekafirannya, menyatakan Islam tapi dalamnya kada Islam. Itu bahaya.
suruh berlindung. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Dibaca tiap afarjin itu bila doa ke WC kah yang ada minan nifaq itu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq itu ialah wahasin farji minal fawahis. Doa setelah di WC. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz mau nanya, manusia diciptakan dari tanah, sedangkan hewan diciptakan dari apa? Innallah khalaqal insan minat tin. Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada tanah. Wal jin minan nar, dan menciptakan jin daripada api. Wal khalaqal malak, dan menciptakan malaikat minan nur, dan menciptakan malaikat daripada cahaya. Nah, adapun binatang-binatang tidak ada. Aku tidak menemukan, ada terbaca, mungkin ada di kitab-kitab tauhid, mungkin aku lupa juga. Jadi diciptakan dari apa? Cuman yang jelas itu adalah bagian daripada diciptakan, semuanya berasal daripada nurnya Nabi kita. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, Nabi kita berkata bahwasanya tiap segala sesuatu adalah terbit daripada nur Muhammad. Asalnya dari tanahnya terbit dari nur Muhammad. Itu kita ada tahu, ada apa juga. Bukan wajib, bukan sunnah untuk mengetahuinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apa hukumnya sholat memakai parfum yang mengandung alkohol? Alkohol itu ada dua macam. Ada yang dari bahan yang suci, ada bahan yang najis. Ada bahannya suci, ada bahannya yang najis. Kalau bahannya itu suci, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adapun kenapa jadi ada khilaf di antara ulama? Karena bahwasanya alkohol itu ada sesuatu yang memabukkan. Itulah sesuatu yang memabukkan berdasarkan hadis Nabi. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harama riba, mengharamkan riba, wal maisir, kemudian lagi mengharamkan babi, fa innahu rijsun, maka sesungguhnya itu semua adalah daripada najis. Pertanyaannya, lalu riba itu tadi itu apakah bisa dipakai? Kata Allah. Jadi apa maksud najis itu? Arti najis di situ adalah tidak bagus. Soalnya bukan bendanya riba dari bisa kita pakai. Nah, maka itu adalah artinya bisa aja. Maka boleh aja. Jadi ulama ada khilaf, kalau itu asalnya dari najis, maka itu ada yang mengharamkan. Kemudian ada yang bahannya dari yang suci, maka itu boleh aja. Terus gimana kalau Ustadz sini pakai? Aku pada tahu urusannya, aku pakai terus. Aku mengikut ulama yang membolehkan aja. Kadang-kadang ada kandungan alkoholnya juga ada terlalu banyak. Jadi aku memakai itu aja. Apa hukumnya orang munafik? Ada hukumnya. Orang munafik ini ada satu golongan, ada hukumnya. Apa hukumnya orang Islam? Ada hukumnya orang Islam. Orang kafir apa hukumnya? Ada hukumnya. Yang ada hukumnya itu apakah haram, halal, sunnah? Kan itu kalau hukum. Jadi orang munafik itu kan ada hukumnya. Coba. Nah, mungkin maksudnya apakah ia termasuk daripada kafir, itu pertengahan
pertengahan orang munafik itu, pertengahan antara Islam lawan kafir. Karena munafik itu orang yang menampakkan keislamannya tetapi hatinya kada percaya. Itu orang munafik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya pacaran di pondok pesantren? Apanya? Ini betapun kah? Apa ikam kada bisi pacar kah? Pacaran itu di pondok pesantren kah? Di luar kah? Tetap hukumnya haram. Sebagaimana Quran sudah la taqrabu zina. Apalagi ikam melakukan di pondok pesantren maginnya lagi. Kenapa? Wajib orang. Jangankan kami yang di luarnya, santri pondok aja berpacaran. Jangankan kami yang di luar, yang di dalam aja berpacaran juga. Ini kan lebih bisa 2 kali lipat ini anunya, ganjarannya 2 kali lipat hukumannya. Jadi jangan berpacaran. Ustaz dulu kada pernah berpacaran lagi di sini. Kenapa kada kebagian? Pokoknya bilanya berpacaran, ini kan babinian rugi. Memadahkan aja. Babinian ruginya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh sholat sambil merem? Menurut mazhab kita Syafi'i, sholat sambil memejamkan mata hukumnya makruh. Di mazhab kita hukumnya makruh. Tergantung situasi dan kondisi. Ada juga hukumnya. Kalau kita memelekkan mata kita, maka hilang khusyuk kita, maka lebih baik berpajam. Itu menurut Imam Ghazali. Tapi kalau menurut ulama lain, mau khusyuk pada khusyuk, tetap sunnahnya melek juga. Jangan berpajam. Karena bahwasanya sahabat Nabi apa? Kami melihat bahwasanya Rasulullah itu membaca Fatihah, membaca bacaan itu bergerak, kami lihat bergerak janggut Nabi. Nah, artinya sahabat itu melihat kada? Artinya melihat. Artinya kada berpajam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ulun nak bertakun kayak apa hukumnya memanggil kawan dengan gelaran yang kada baik? Maka hukumnya itu kada boleh alias haram, berdosa kita memanggil kawan dengan gelar yang kada baik, kecuali memang ini ridho sudah diketahui dengan ridhonya. Itu pun juga ada yang menghukumkan tetap haram juga, baik ini ridho ataupun kada ridho. Karena apabila gelarnya yang kada baik itu otomatis sudah orangnya kada ridho. Ada minta maaf kan. Kalau dipanggil umpamanya utuh napa, ngarannya bagus benar Muhammad Ridho, di kieu biawak. Biawak ya. Berabut lawan son biawak, oi kawan. Lagi santai kawan. Ila kawan. Berabut son biawak. Aku kira tadi orang Bugis dan sudah tinggal di Banjar. Hanya orang Dayak. Apakah juga jadi son biawak gelarnya? Ada tegon-gon biawak di situ.
galeri biawak siat kawan. Kalau bangko ilah galer macam-macam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ulun hendak bertakun, misalnya kita makan daging biawak. Nah, hanya sambar biawak. Hanya aja aku membuka. Misalnya kita makan daging biawak, halal apa haram? Tiap-tiap binatang yang hidup di dua alam, artinya kadangnya hidup di sungai, di darat hidup juga, nah, maka itu hukumnya haram menurut mazhab kita. Tapi seperti halnya buaya, menurut mazhab kita Syafi'i haram, menurut mazhab Imam Malik halal. Kalau biawak itu biawak yang ada di Arab sana, ada biawak halal. Ada hadisnya bahwasanya Nabi ditawari biawak. Nabi kada mau memakan, tetapi sahabat ada yang makan. Nabi kada menangati, itu biawaknya khusus hidupnya di darat aja. Kalau biawak udah kita bang, bisa hidup di sungai lah, bisa hidup di darat. Nah, maka itu berarti hukumnya haram. Pokoknya lihat aja, sambil diadakan penelitian, ini banyak di darat kah, apa bisa jadi sesuatu yang bisa kadang di darat, kadang di laut, itu hukumnya haram. Ada beberapa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menguluti ngaran abah atau kuitan? Jadi kalaunya orang Arab itu ini paling ketujuh membanggakan nama abahnya. Bahkan apa di namanya pun pasti disebutnya apa nama abahnya. Kita bertakun, manis muka, siapa nama engkau? Pastinya menyebut apa? Ana Muhammad bin Khalid. Dia selalu apa menyebut nama abahnya, yang bangga. Tapi kalau kita disambati nama abah aja, bisa sarik ya Allah, anak bangko ini aja. Jadi kalau sifatnya itu mulut-ulut, itu sudah jelas haram, sudah ada boleh. Tapi kalau menyebut aja itu ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya orang sholat tapi pakai tato? Di dalam kitab fikih disebutkan apa? Apabila kita mampu untuk membuangi, maka buangi. Tapi apabila membuanginya menyakiti, maka biarkan aja. Lebih baik bertato itu tadi tapi sholat, daripada kada bertato tapi kada sholat. Sholatnya sah. Asal jangan dibuat-buat nih kayak ini. Asal jangan diolah-olah. Kan kalau sudah telanjur sudah mentato nih, lalu insaf, maka ada apa-apa. Apa hukumnya memukul atau menendang kucing? Jangankan menendang kucing, menendang binatang lain pun apabila kada mengganggu, maka jangan, kada boleh. Maka nanti kita selagi akan dibalas sebagaimana disebutkan bahwasanya binatang dengan binatang yang lain, ini binatang kemudian ditanduknya mati, binatang itu sesama binatang juga, maka nanti Allah akan menghidupkannya di hari kiamat. Maka binatang yang kena tanduk tadi disuruh membalas kepada binatang yang menanduknya itu. Jadi kita pun itu juga, bila kita menyipak-nyipak lawan binatang itu tadi tanpa ada hal sebabnya, maka kita pun akan ditendang-tendangnya juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh memanjangkan kuku
jangan sampai melebihi 40 hari. Nah, bahwasanya setan bernaung di bawah kuku itu tadi. Berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh memotong kuku jangan sampai lebih dari 40 hari. Pertanyaan yang keduanya, apa hukumnya memotong kuku ketika haidnya? Kan harus dipotong dulu. Kalaupun dipotong juga sayangnya aja. Karena dibawa waktu mandi. Itu lebih kepada berhati-hati aja. Bisa 3 lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa diperbolehkan dalam Islam memakai make up yang tebal? Ya boleh-boleh aja, asal bahannya kada haram, waktu sholatnya dipakai dibuangi. Kadang-kadang kan akibat make up yang tebal lalu sayang. Memakai make up jam 10, jam 12 lewat 10 tiba waktu azan, sayang ya. Jadi terpakai pulang bahan, nah maka itu haram jadinya. Bukan memakainya, tapi yang kada sholatnya yang kada boleh. Sebab-sebabnya itu tadi. Nah, jadi bahannya bagus saja, ada memudaratakan, ya ada masalah. Memakai make up itu tadi. Cuma bungkusannya macam surat cinta, panjang mana pulangnya. Satu dari kelas 10 cewek nah. Banyak mana pertanyaannya 5 butik nah. Ada nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, Ustadz izin bertanya, siapa aja mahram kita dari pihak ayah ataupun ibu? Mahram itu orang yang kada boleh nikah dengan kita, maka itu mahram kita. Baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Siapa aja yang kita kada boleh nikah? Paman, saudara ayah atau saudara ibu, itu kada boleh kita nikah. Abahnya ayah atau mamanya, berarti siapa? Nih nikahi, kada boleh. Paman kita nikahi, kada boleh nikah. Jadi apabila boleh nikah, maka itu bukan termasuk daripada mahram kita. Siapa yang boleh nikah? Anaknya paman, anaknya acil, siapa tak? Sepupu, iyalah boleh nikah. Jangan sepupu 2 kali, sepupu sekali boleh nikah. Maka itu bukan termasuk mahram kita. Kemudian 2, Ustadz izin bertanya, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan ajan yang bertanya cewek, jadi masalah ajan. Kalau misalkan ajan tapi kada wudu, boleh apa tidak ajannya sah? Sah aja ajannya. Kalau ya kena diulangi pulang, kada wudu tadi aja. Yang ajan boleh aja. Cuman sunnahnya adalah memakai dalam keadaan wudu. Kalau nya kada wudu, sah aja. Boleh aja, cuman kada dapat pahala sunnah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ustadz izin bertanya, apakah boleh menaruh kitab di lantai? Jangan ditaruh di lantai kitab. Itu adalah salah satu adab orang penuntut ilmu. Jangan menaruh bukunya atau kitabnya di lantai. Kalau nya Al-Quran haram, kalau nya kitab ilmu bukan kada mencapai derajat haram, cuman kada beradab dan dipastikan kada bakalan dapat barokah daripada isi kitab itu. Tapi kalau nya Quran maka haram. Kitab hadis itu juga.
Kemudian yang keempat, Ustadz izin bertanya, jika kita nggak sengaja menjatuhkan Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Jadi ambil. Jangan dibiarkan. Jangankan Al-Quran jatuh, pacar kita mungkin jatuh, jangan dibiarkan. Jangan dijatuhkan hatinya. Jangankan Al-Quran, hati pun jatuh. Kalau bisa diambil aja. Sebab apabila hati ini terlanjur jatuh, maka sulit lagi untuk mengambilnya. Apabila hati sudah terlanjur jatuh kepada seseorang, maka sulit untuk memindahkannya ke tempat yang lain. Itu makanya cintanya. Sudah terlanjur cinta, jadi diambil. Kalau orang kampung, Quran gugur biasanya selamatan, bolah lakatan, kemudian bahalarat. Ustadz dibacakan doa halarat, ya aku kenapa jadi membaca doa halarat? Ada sengaja menjatuhkan Al-Quran. Kalau nya sengaja bisa menyebabkan murtad, sengaja menjatuhkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, Ustadz izin bertanya lagi, jika mandi wajib apakah boleh bersuara? Boleh aja bernyanyi kahigap pada bapak. Halo ya, anak mandi wajib sambil bernyanyi. Asal bersuara itu boleh-boleh aja, asal jangan mengaji. Di dalam WC mandinya hanya mengaji. Simbol apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam WC. Jangan kalau nyebut suara aja silahkan aja. Mana? Pertanyaan bodong. Ya, dua lagi lah. Jam berapa sudah? Hanya jam 9. Santri berabah tengguring sudah jam 9-nya ditawakan. Nyamuk. Ustadz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Menginjak semut itu dosa nggak Ustadz? Dosa. Jangan diinjak-injak, karena di hari kiamat diinjak-injaknya juga. Apa kata Nabi kita? La bulatna ahadukum fil jub. Kalau janganlah engkau kencing di dalam lubang. Sebab apa? Bisa saja di dalam lubang itu ada binatang. Apabila ikan kami ini kena menyakiti kawannya, samut di dalam lubang banyak. Maka jangan ya Nabi kita dikencingi lubang itu. Ada tahu semut lagi berpesta pengantenan di dalam. Pas ikan kami ini bingungnya banjir bandang. Kedada angin, kedada guntur ya samutnya tiba-tiba hujan aja banjir. Apalagi kita bahas istilah menginjak itu tadi. Bahkan kan ada surahnya, surah An-Naml. Nabi Sulaiman mau lewat, tentara-tentara Sulaiman mau lewat. Pertanyaan terakhir sudah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Misalkan kita sholat pakai baju pendek, apalagi ini sambungannya yang ditanyakan apa? Misalnya kita sholat pakai baju pendek, mungkin maksudnya sah apa tidak sah, mungkin itulah sambungannya. Wah, jangan ada sambungannya, makanya kan jelas-jelas seperti akun. Misalnya kita sholat pakai baju pendek, sah apa tidak sah? Sah bagi laki-laki. Kalau bagi bebinian pakai baju pendek. Auratnya perempuan ketika sholat apa? Aurat perempuan. Auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut. Nah, berarti kalau pakai baju pendek berarti untuk laki-laki sah. Jangan pun baju pendek, kada berbaju pun sah.
Kalau umpamanya apa? Pakai tapih, dinaikkannya tapihnya melewati pusatnya, pintu hutnya di bawah juga tapihnya, maka lalunya sholat maka sah aja. Cuman kalaunya macam itu tadi lalu sholat berjamaah, kita nggak mau sholat sini, kalau menurut hukum fikih sah, tapi kalau menurut akhlak ada bagus, ya lah. Nah itu. Nah tapi kalau bagi perempuan mah auratnya apa? Auratnya seluruh badan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah berarti untuk perempuan tidak sah. Di perempuan ini kada sah pakai baju pendek. Apalagi selawar pendek. Ya, sudah habis. Sebelum kita tutup kajian kita, banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal dan minta ridho. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang manfaat, mengampuni akan segala dosa-dosa kita, meluaskan rezeki kita, mensehatkan badan kita, mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah.